Ustaz, Anda mau bertanya. Mohon maaf jika pertanyaan anak kurang sesuai dengan kajian. Saya maafkan. Pertama, di lingkungan saya, sekitar masjid saya masih belum tumbuh anak-anak pemuda. Penerus agamanya. Masih jauh dalam agamanya. Jadi yang paling banyak di masjid, orang tua. Itu umum. Baik ya? Umum. Gak ada masalah insya Allah, alhamdulillah. Tapi saya senang dengan pertanyaan ini. Saya bermohon pada Allah, semoga ini dimasukkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu pemuda ahli masjid. Jadi nanti saat kiamat terjadi, semua gonjang-ganjing kesulitan, matahari begitu dekat, suasana sudah tidak karuan, orang sudah tidak peduli dengan keadaan, yang penting cepat dihisap. Sudah nggak peduli dengan keadaan, minta syafaat sana sini. Tapi ada 7 golongan, asik aja lihat-lihat kanan kiri. Masya Allah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala saat yang lain kesulitan dalam keadaan demikian. Siapa di antara mereka? Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Dalam riwayat lain, syabun, para pemuda, qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yang hatinya begitu lekat dengan masjid. Pemuda masjid, rindu dengan masjid. Rindu dengan malam untuk tahajud di masjid. Rindu dengan keadaan menunaikan salat di masjid. Rindu bergabung dengan majelis ilmu di masjid. Pemuda ini, pemuda rel masjid. Ada pemuda rel Madrid, ini pemuda rel masjid. Masya Allah. Ya, pemuda rel masjid menang. Pemuda rel masjid menangis dia. Karena klasemennya belum naik sampai sekarang. Ya, kalah terus kemarin ya. Sekarang yang pertama masih di Barcelona, Liga Inggris masih Manchester City, cuman kemarin kalah 4-3 oleh Liverpool. Ya, Manchester United naik dia kemarinnya. Dan Pogba sudah cukup bagus dan memberikan assist pada yang lainnya. Oh ya, itu ya. Saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Cuma ya tahulah sedikit-sedikit ya. Baca supaya nanti saat menghadapi pemuda Real Madrid saya bisa terangkan. Menang, menangis. Nah, saya yang sebagai masih muda ingin merubah itu semua kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertama, apa yang harus saya lakukan? Pertama, Anda sudah punya niat yang baik. Ya, niat itu diiringi dengan ikhtiar. Sesuatu dinamakan dengan niat karena ada pembuktian ikhtiarnya. Kalau cuma ingin disebut iradah. Kalau cuma tekad disebut dengan azam. Kalau sudah jadi diiringi ikhtiar disebut dengan niat. Ikhtiar pertama, doa dulu kepada Allah. Kalau Anda dihadapkan pada yang sulit, untuk membuka kesulitan itu, kalau masalahnya masalah hati, jangan dilawan oleh akal. Cari dengan bahasa hati. Ingat, kalau yang Anda hadapi kekuatan, yang dengan kekuatan itu sulit untuk berdiskusi dengan akal, masuk dengan bahasa hati. Hati itu nggak ada yang bisa ngatur kecuali Allah. Allah yang mengatur hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Yang mengatur hati Allah. Karena yang mengatur hati Allah, kita harus meminta kepada Allah dengan kelembutan, bahasa yang bisa melembutkannya. Kelembutan itulah doa. Dia sebelum berangkat berdoa. Fir'aun kerasnya luar biasa. Musa sebelum berangkat ke Fir'aun berdoa dulu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, Engkau anugerahkan masjid di komplek kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih telah memberikan kesempatan pahala ibadah kepada kami ya Rabb. Terima kasih menghadirkan banyak pahala, yang dengan ke masjid banyak berkumpul pahala untuk bekal kami ke surga. Terima kasih atas segala karunia ini ya Allah. Namun hamba mohon ya Rabb, tidak mungkin Engkau menghadirkan masjid kalau Engkau pula berikan perangkat-perangkatnya untuk mendekatkan kami dengan ibadah yang benar kepadamu. Mohon lembutkan para orang tua kami ya Allah. Lembutkan pemuda-pemuda di masjid untuk terlibat ibadah di sini ya Allah. Setelah itu, Anda lihat apa kecenderungan anak muda di situ. Hadirkanlah yang baik-baiknya ke masjid. Misal, anak muda yang sekarang misalnya senang, misal dengan browsing, ya, ini itu, cari teman-teman yang bisa menginvestasikan sebagian hartanya supaya mendapatkan sinyal-sinyal akhirat. Bukan cuma sinyal dunia, sinyal akhirat. Ayo bikin wifi di masjid, pasang aturan. Wifi-nya akan diberikan passwordnya kalau dia mau beribadah di masjid. Ajak, bikin area, Masya Allah. Mulai wifi mengantar Anda ke surga. Wifi surga, bebas kuota. Masya Allah, masuk. Lihat lagi ya. Baik, begitu masuk pertama kali, teman-teman sekalian tolong rapatkan safnya. Karena wifi ini akan diterima oleh yang safnya rapat. Luruskan, lurus. Anak mudanya sudah mulai banyak. Kemana ke masjid. Ngapain? Nyari wifi. Wah, awalnya begitu. Awalnya begitu. Persis mahasiswa di bulan Ramadan yang mencari bekalan buka puasa. Ya, kan seperti itu ya. Kemana nih? Aduh, KFC. KFC itu apa? Kentucky Fathullah Chicken. Di Masjid Fathullah, makanan bukanya. Itu ya, Kentucky Fried Chicken. Baik. Nah, teman-teman, seperti itulah datang berikan. Tapi Anda batasi.
Lihat begitu kelihatan apa yang dibuka di masjid. Karena kalau orang sudah ke masjid tidak mungkin membuka yang maksiat, malu dia. Malu. Yang dibuka tuh yang baik-baik. Dia kok sholatnya kok turunnya lututnya? Iya. Emang ada yang begitu? Gak ada ustadz. Buka tuh, coba cek di Google. Sekarang Google-nya dipakai untuk mencari apakah pakai lutut atau pakai tangan. Masya Allah. Lain fungsinya. Tadi imam kita baca surat apa? Saya nggak tahu. Browsing, baca. Browsing mencari surat imam yang dibaca. Masya Allah. Kok nggak bisa ya? Nggak ketemu. Habis saya nggak hafal ayatnya. Masya Allah. Nanya. Jadi akhirnya unik di masjid itu. Banyak kejadian terjadi, datang. Setelah itu bikin kajian yang anak muda kemudian bisa dapatkan. Makanya saya sarankan ya. Saya sarankan sebelum saya bacakan pengumuman. Tuh cuman di masjid yang ada pengumuman begini. Terios Silver. D1103 ADC. Ya. Ada apa dengan Terios Silver? Ya. Mohon izin ini menutup jalan ke Polsek. Ya, menutup jalan ke Polsek. D1103 ADC, mobil Terios warna silver. Ya, jalan Anda menutup jalan ke Polsek. Tapi kan membuka jalan ke surga, Ustadz. Pokoknya coba pindahkan dulu ya. Pindahkan dulu ya. Ustadz ke surga kan tidak lewat Polsek, cuman orang Polsek susah masuk. Ya. Ayo, tolong pindahkan dulu Terios silver D1103 ADC. Baik. Teman-teman, tadi jadi tolong saya sarankan kepada pengelola masjid, takmir masjid. Kalau bikin kajian itu, jangan ngejar kesan rame dulu. Kajian itu yang bermanfaat dulu. Jangan latah. Kadang-kadang seringkali terjadi cepat kagum, cepat kaget, gampang kagum. Sana kajian, sini kajian. Sini bahkan Riyadhus Shalihin, sini bikin Riyadhus Shalihin. Kalau semua Riyadhus Shalihin, kapan yang lain baca Sahih Muslimnya? Kapan Al-Bukharinya? Saran saya kalau bikin kajian, coba bikin kuesioner. Lihat dulu kebutuhan masyarakat sekitarannya. Misal di masyarakat Anda misalnya ada yang sepuh, ada yang ibu-ibu dibagi-bagi misalnya, ibu-ibu yang fokus di rumah, ada yang keluar, ada yang macam-macam. Bikinlah yang terkait dengan kebutuhan mereka. Pengusaha bikin fikih bisnis. Untuk ibu-ibu misalnya bikin kajian-kajian tentang fikih perempuan, kisah-kisah istri Nabi SAW, calon-calon penghuni surga, menjadi bidadari surga, yang belum menikah bikin misalnya fikih pernikahan, ya, bagaimana cara mencari pasangan ala Nabi. Misalnya jomblo syar'i, bikin misalnya kan seperti apa berjomblo tapi tuntunan syariat. Ya bisa turunkan apakah jomblo itu harus tidak menikah atau harus menikah dan sebagainya. Kalau menikah seperti apa gambarannya. Cari kalimat-kalimat yang menyenangkan dan bikin kisah-kisah yang inspiratif. Dari situlah datang. Nah ini pengen menghadirkan pemuda yang dibahas fikih jenazah. Menjemput kematian. Siapa yang mau datang?